Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan materi untuk sumber daya alam dan barang tambang pada pokok bahasan kali ini, kalian semua bisa memahami dan bisa mengikuti materi yang Ibu sampaikan. Sebenarnya pada sumber daya alam ini adalah berkaitan dengan potensi alam yang ada pada wilayah Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dari sumber alam yang akan dibahas adalah tentang hasil tambang. Adapun hasil tambang yang kita ketahui adalah memberikan suatu manfaat yang luar biasa untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan pembangunan di segala bidang, serta untuk meningkatkan daya kemampuan bangsa Indonesia dalam mendapatkan income per kapita di negara kita ini, sehingga bisa dikategorikan sebagai negara yang bisa bersaing atau bersama sejajar dengan negara-negara tetangga atau di dunia. Oke, yang akan Ibu bahas salah satu daripada sumber daya alam adalah tentang sumber daya alam kapur dan granit yang ada di sumber daya alam yang kita punya, yaitu biasanya kapur dan granit ini banyak sekali kita temui di lapisan daerah perbukitan atau gunung-gunung, di mana sumber daya alam kapur dan granit ini banyak sekali manfaatnya dan banyak diproduksi untuk pembangunan. Sumber daya kapur itu berasal dari batuan kapur. Batuan kapur ini adalah material yang berasal dari batuan sedimen yang berwarna putih, halus, dan tersusun dari mineral kalsium. 3 senyawa utama yang mewujudkan kapur adalah kalsium karbonat, oksidan, kalsium hidroksida. Kapur ditemukan di alam juga dapat tercampur dengan magnesium yang bernama dolomin. Produk yang dihasilkan dari batu kapur itu sendiri banyak sekali dan sering kita temui kegunaannya sebagai bahan bangunan dan pengerasan jalan. Pada industri yang lebih tinggi digunakan juga pada industri yang semen, keramik, kimia, serta industri logam. Proses pengambilannya adalah bahwa batuan kapur ini terbentuk dari endapan kalsit atau eragonit. Sumber utama kalsit berasal dari organisme laut. Beberapa dari organisme laut ini akan membentuk karang-karang yang semakin lama semakin menumpuk dan akan membentuk sebuah formasi batuan kapur. Batuan kapur tidak akan terbentuk di laut yang dalam karena di bagian laut yang dalam kalsit akan terberai menjadi unsur-unsur. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya granit, itu berasal dari jenis batuan intrusif, felsik, igneous yang umum dan banyak ditemukan. Sebagian besar granit bertekstur keras dan kuat serta memiliki ketahanan yang lama. Oleh karena itu granit banyak digunakan sebagai batuan untuk konstruksi, ditemukan di mana granit berada. Granit yang terbesar di dunia itu ditemukan di Mount Airy, Caroline Utara, Amerika Serikat. Tambang tersebut memiliki luas sekitar 90 hektar dengan panjang 1 mil dan telah beroperasi sejak 1889. Berdasarkan pemetaan geologi, tambang tersebut memiliki kedalaman 6.000 sampai 8.000 kaki. Adapun produk yang dihasilkan dari granit itu sendiri adalah bahan yang itu untuk membuat gedung, jembatan, paving, monumen, perhiasan, permata, atau juga dapat digunakan dengan cara dipoles pada lantai ubin, di atas meja, dan lain sebagainya. Proses pengambilannya daripada granit ini adalah ketika magma kental atau tebal atau lengket terus perlahan mendingin dan mengkristal jauh sebelum dapat mencapai ke permukaan bumi dan tergolong dalam batuan plutonik. Demikian
Materi kali ini singkat, padat, dan jelas. Semoga dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian. Dari pembahasan tentang batu kapur dan batu granit, bagaimana pengambilannya dan prosesnya dan digunakan untuk apa bagi kebutuhan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.